Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program kesayangan kita, andalan kita, Jumat sore pukul 5. Nah, menjelang maghrib sampai hingga menjelang maghrib nanti, yaitu live interaktif muamalah ekonomi Islam bersama pakar ekonomi dari anggota Dewan Fatwa, yaitu Dr. Erwandi Tarmizi Habibullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustazuna sudah bersama kita di sini. Nanti kita bisa berkonsultasi. Dan nah, yang untuk berkonsultasi di link telepon 021 212 32333. Link telepon Jakarta ya. Nanti juga tertera, insya Allah tertera di depan saya. Dan bagi pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi berbagai daerah yang semua merelay, insya Allah ada sekitar 12 radio ya. Nah itu juga bisa menghubungi link 021 212 32333. Nah sekarang tidak berpanjang lebar, langsung kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Erwandi Tarmizi. Apa kabar Ustadz? Allah barik. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, kami senang sekali, kita senang sekali pemirsa juga pendengar radio yang merelay bisa bertemu dengan antum dan menanyakan semua permasalahan seputar muamalah Ustadz. Dan jujur bahwa muamalah yang masuk ke website Dewan Fatwa, IG, Facebook dan WhatsApp hotline itu semuanya hampir semuanya spesifik ditujukan di awal bilang Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Langsung masuk saya sortir, bukan saya, kami sortir langsung ke wilayah antum gitu. Semoga nanti bisa terjawab ya Ustadz ya sesuai dengan cukup waktunya gitu. Maklum waktunya terbatas. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, tapi saya tanya dulu, Ustadz gimana kabar di Cibubur? Apakah sudah kondusif Ustadz di sana? Alhamdulillah, semoga Allah angkatkan wabah yang menimpa Cibubur dan semua daerah di Indonesia dan di bumi Allah Azza wa Jalla. Allah yang kuasa untuk melakukan segalanya. Iya, Masya Allah. Iya, kami senang sekali kondisi terlihat semakin baik dan kami juga sudah mendengar dan menyambut sangat gembira bahwa antum sudah melakukan kajian offline di masjid-masjid di sekitar Cibubur. Baik Ustadz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustadz? Silahkan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah sebentar. Live Ekonomi Islam dari Adinda Aprilia di Palembang, Sumatera Selatan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Mau tanya Ustadz, Ana mau beli baju di Wali Santri yang harganya 275.000. Ternyata setelah beliau tahu kalau anak adalah guru anaknya, maka harganya dikurangi Ustadz menjadi 250.000. Nah, sisa 25.000 itu diskon itu apakah ini halal ya Ustadz? Boleh nggak ya anak beli baju sama dia? Nah, Barakallahu fiik, mohon jawabannya. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Dalam hal seperti ini di mana seorang guru sudah mendapatkan gaji dari yayasan ya, maka apapun yang dia terima dari pengguna jasanya atas dasar dia tersebut menempati posisi sebagai guru tadi, maka itu tidak dibolehkan dalam syariat. Kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan ketika Ibn Lutbiyah, sahabat Nabi SAW yang mendapatkan hadiah dari kaum muslimin yang ditarik oleh Ibn Lutbiyah zakat dari mereka. Ternyata kaum muslimin tersebut karena didatangi sahabat Nabi SAW, mereka senang bukan main dan memberikan hadiahnya. Dan sahabat ini pun datang kepada Rasulullah pun terus terang, ya Rasulullah, hadza lakum hadza ma uhdiya ilaih. Wahai Rasulullah, ini
yang ini ya Rasulullah, ini hadiah dari kaum itu untuk aku. Adapun yang ini Rasulullah, ini yang zakat yang engkau perintahkan untuk aku tarik dari mereka. Maka Rasulullah memberikan penjelasan sebuah kaidah. Afala ma balu qaumin ista'malnahu ala amalin faja'a ilaina wa qala hadha lakum wa hadha ma uhdiya ilai. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur al yuhda ilai aw la. Rasulullah mengatakan, sungguh binasa suatu kaum yang kami angkat mereka untuk melakukan suatu pekerjaan dan kami gaji mereka. Lalu mereka datang kepada kami dan menyatakan, ini tugas aku, adapun ini adalah hadiah kaum itu untukku. Rasulullah memberikan kaidah. Apakah kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, kira-kira adakah yang mengantarkan hadiah atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, itu tidak boleh diambil. Tapi kalau ada, silahkan. Apa maksudnya kalau ada? Dia memang dari dahulu terkenal sebagai guru masyarakat. Ngajar tidak ngajar di pesantren, Masya Allah masyarakat sering menghargai beliau. Dan kalau dia belanja diberikan diskon. Kalau pun kadang tidak belanja, kaum muslimin kadang mengantarkan hadiah ke rumahnya. Ya. Kalau ini ketika dia mengajar anak tersebut, ya sebelumnya dia sudah ngasih hadiah, nggak ada masalah. Berarti bukan karena dia mengajar anaknya tadi. Tapi kalau dalam kasus ditanyakan, saya kira dia mengatakan karena dia adalah wali santri. Maka yang selisih tadi berikan kepada yayasan tempat dia mengajar tadi. Oh, Masya Allah. Karena itu adalah yayasan. Iya. Oh, Masya Allah, ya. Tapi ketika mau memberikan kepada yayasan, apakah perlu di sounding atau diberitahu gitu, Ustadz, kepada si pedagang tersebut? Iya, diberitahu gitu ya. Dan katakan ini saya sebelumnya nggak tahu bahwa ini tidak boleh. Oh, ya. Ya, Masya Allah, begitu ya solusinya ya. Masya Allah, ya ibu atau adik Adinda Aprilia dari Palembang seperti itu tadi fatwa dari Ustadz Erwandi mengenai solusi selisih uang dari wali santri begitu ya. Ternyata wali santri baru ketahuan. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan kedua. Alhamdulillah David Sabda namanya, David Sabda di Banten, Tangerang Selatan. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Afwan Ustadz, ana mau bertanya mengenai apa hukumnya penggalangan dana untuk donasi mushaf Al-Quran buat pesantren, masjid atau musola di daerah terpencil. Tetapi sementara untuk membeli mushafnya ini di tempat yayasan yang akan menyalurkannya. Begitu Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Berarti dia toko buku begitu kan ya, jual mushaf diantaranya. Iya, begitu. Kemudian dia buka donasi untuk hal tersebut. Iya. Ya. Ini dikhawatirkan ada muhabah. Tujuannya apa dia itu, adalah muhabah apa Ustaz? Afwan Ustaz, muhabah. Conflict of interest. Oh ya, type. Conflict of interest ya. Inside trading. Iya begitu ya Ustaz. Itu dikhawatirkan dia minta orang, menghimbau orang untuk menyumbang agar terjual barang dagangannya, dia dapat untung. Iya. Waduh. Itu tentu itu tidak boleh. Ya. Kalau sekedar dia menghimbau, ya silakan orang beli dari mana aja, tidak mesti beli dari dia. Kemudian dia salurkanlah. Silahkan seperti itu. Ya. Solusinya bagaimana? Apakah memang niat kalau untuk dikirim ke daerah terpencil, musola, masjid atau pesantren seperti itu dibebaskan, boleh beli sama saya atau boleh tempat lain silakan. Begitu bagaimana Ustaz? Kalau ada kata-kata begitu di awal? Kalau begitu tidak ada masalah.
Oh baik, Alhamdulillah. Nah seperti itu ya Bapak David Sabda, fatwa dari Ustadz Erwandi. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat membantu dari Mas David Sabda tadi. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Ida Herianti di Jombang, Jawa Timur. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya ikut bertanya. Saya ikut bertanya, lucu nih. Jika kita punya uang 50 juta, rencana buat persiapan anak kuliah, uang yang saya simpan di bank sudah mencapai 1 tahun lebih ini Ustadz. Apakah uang yang saya simpan tersebut harus saya keluarkan zakatnya, sedangkan tahun depan suami pensiun dari pekerjaannya? Mohon jawabannya ya Ustadz. Jazakallah khair. Kalau dia cuman hanya ada uang 50 juta, tidak ada emas dan tidak ada barang dagangan, ini tidak ada nisabnya dan tidak ada zakat. Iya. Seperti itu ya. Karena belum nyampe ya saja, belum nyampe. Ya, karena ukuran nisab batas minimal terkena zakat adalah senilai 85 gram emas. Iya. Kalau emas per gramnya 1 juta berarti 85 juta. 85 juta. Oh iya. Tidak Baru sampai- ada zakatnya. Ya, baru ada zakatnya setelah 1 tahun. Iya. Begitu, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya. Ya, Ibu Ida Herianti itu seperti itu fatwa dari Ustadz Erwandi. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah ini sudah ada telepon masuk Ustadz, coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dari siapa, di mana? Dari Bapak Atib di Situbondo. Bapak Akob di Situbondo. Iya, APIT. Tit. Oke deh, silakan ada yang ingin disampaikan kepada Ustadz Erwandi, silakan. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Assalamualaikum Ini warahmatullahi saya seorang guru. Kemudian saya di rumah mengadakan tambahan belajar. Les lah mungkin seperti itu. Kemudian ada anak tetangga yang juga belajar di rumah. Saya memang niat anak tetangga itu tidak memberikan iuran lah Ustaz, iuran pada saat les itu. Pertanyaan saya begini Ustaz, yang pertama, bolehkah saya membuka tambahan pelajaran di luar sekolah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika anak tetangga itu yang sudah saya niat gratiskan, kemudian dia memberikan sesuatu, misalkan buah atau kue, atau tiap tahun kadang-kadang ada yang parcel gitu. Boleh nggak Pak Ustaz? Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Baik, itu Yang saja pertama. Bapak Apit. Iya, Tunggu sebentar, Ustadz Amidi mau bicara. iya monggo. Yang pertama, apakah peraturan ini sekolah negeri atau swasta, Bapak? Negeri Ustaz. Apakah setahu saya pernah baca beberapa referensi dilarang guru membuat kegiatan di luar jam sekolah. Setahu saya, wallahu a'lam. Oh iya. Ya. Kemudian cukuplah yang di sekolah saja. Karena bukan menuduh tidak, tapi dikhawatirkan nanti pengajaran di sekolahnya tidak maksimal yang ketika lesnya dimaksimalkannya karena bayarannya beda. Ini tentu tidak baik bagi seorang guru, walaupun mungkin tidak terjadi pada diri Anda, tapi khawatir ini masuk dalam tuduhan. Ya namanya dituduh kan gak enak. Iya. Iya. Ya, Begitu. maka menjauhi hal-hal yang mendatangkan tuduhan tentu lebih baik. Iya. Ya, kecuali Bagaimana? tidak berbayar. Oh, iya. Iya. Ya. Terus Bapak Apit, ada lagi atau itu saja? gini, kalau misalkan yang belajar di rumah itu siswa yang tidak saya ajar, Pak Ustadz, gimana? Misalkan saya ngajar kelas 7 AB, ternyata anak yang belajar di rumah di luar kelas 7 AB itu bagaimana, Ustadz? Tidak yang Anda ajar tapi di sekolah yang sama kan? Iya, di sekolah yang sama. Itu tidak boleh juga, termasuk dalam larangannya lah.
kecuali Anda karena bergabung Anda dengan salah satu lembaga privat di luar, itu tidak ada masalah. Atau lembaga bimbingan belajar, kemudian anak itu ikut di luar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau di sekolah, anak-anak sekolah tersebut semuanya tentu akan menimbulkan tuduhan tadi. Oh gitu ya, iya. Ya, Bapak Apit bagaimana? Iya sudah Ustadz. Terima kasih. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, Bapak Apit, terima kasih atas teleponnya. Barakallahu fikum Ustadz Erwandi. Ustadz, Ustadz mau tanya sedikit, tertarik juga mengenai ini. Bagaimana dengan kalau misalnya tadi bukan PNS, bukan sekolah negeri, kalau swasta bagaimana, Ustadz? Swasta tentu ditanyakan kepada pihak yayasan. Oh iya. Karena otomatis seperti ini masuk dalam konflik of interest ini. Iya, kembali lagi yang tadi muhabah. Ya. Benar ya, Ustadz, namanya muhabah. Di mana di dalam kelas mungkin karena di luarnya bayarnya beda, di kelas mungkin gurunya cuma dapat bayarannya dikit, dia tidak terlalu maksimal mengajarkannya. Ketika dia di luar bayarannya khusus, dia mungkin memberikan tip-tip yang khusus yang tidak diajarkan di kelas. Iya. Sehingga menuntut orang tua yang tidak mampu dan segala macam memaksakan untuk anaknya ikut juga yang khusus di luar tadi dengan guru tadi. Karena khawatir nanti anaknya ketinggalan dari anak-anak yang lain. Ini kan tentu membuat masalah. Bener, ya namanya hati ya Ustadz ya, namanya ada kecondongan begitu ya Ustadz, maksudnya ya Ustadz ya, nanti ya di dalam kelas jadi agak berbeda ya treatmentnya ya Ustadz ya, perlakuannya ya Ustadz ya, begitu bukan kira-kira? Ya barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya. Iya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah baru kepikir, waduh selama ini bahaya juga nih saya salah. Ustadz, ini Ustadz pertanyaan berikut dari Muhammad Rafi Umar. Bagaimana teman-teman MCR, apakah ada telepon masuk? Kita nantikan sebentar ya pemirsa ya, karena terputus, qadarullah telepon masuk tapi terputus. Kita sambung lagi dari website. Ustadz, pertanyaan berikut dari Muhammad Rafi Umar di Bogor, Jawa Barat. Nah, pertanyaannya seperti ini. Maaf izin bertanya ya Ustadz Erwandi. Wah, nggak pakai assalamualaikum nih. Saya ingin membuka rekening wadiah, tapi ada peraturan bagi nasabah yang ingin membuka rekening wadiah dan mudharabah, maka harus ada saldo minimum mengendap sebesar 50.000. Jika nasabah tidak setuju dengan aturan itu, maka nasabah harus mencari bank yang lain yang saldo minimumnya lebih kecil atau bahkan nol. Karena nasabah yang tidak setuju tidak bisa membuka rekening produk wadiah dan mudharabah di bank tersebut, pertanyaan saya, apakah ada riba di aturan saldo minimum itu ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Seperti itu. Tidak ada ribanya. Karena saldo minimum itu bisa Anda ambil. Oh gitu. Baru tahu saya. Oh iya. Oh gitu. Iya, saldo minimum. Jadi boleh ya Ustadz ya? Ketika di bawah 50 dianggap nutup rekening namanya. Oh iya. Ketika di bawah 50 nutup rekening namanya. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, seperti itu ya. Muhammad Rafi Umar, semoga paham apa yang disampaikan Ustadz Erwandi. Tidak ada riba pada saldo minimum tersebut, seperti itu ya. Baiklah, pertanyaan berikut dari David pakai T, bukan pakai D. David di Bandung Barat, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, barakallahu fikum. Kalau boleh saya ingin bertanya kepada antum ya Ustadz Erwandi. Saya salah satu yang sedang mengambil perumahan berakad syariah yang mana developernya kerjasama dengan Ustadz Erwandi Hafizahullah Ta'ala. Mau tanya ya Ustadz, untuk transaksi ke pihak banknya. Sebentar. Ya. Tidak ada developer yang kerjasama dengan saya. Oh iya. Paling mereka tanya tentang kesyariahan akad, kita bantu. Oh gitu. Bukan iya. Kita ada modal di sana ikut bisnis, tidak. Kita punya PT konsultan syariah, iya. Namanya konsultan tentu memberikan masukan sesuai syariah, bukan kerjasama. Bukan juga pengawas usaha mereka. Nah, iya. Lanjut.
Lanjut. Nah itu pemirsa, itu tadi barusan klarifikasi dari Dr. Ustadz Erwandi, Ustadz Dr. Erwandi mengenai tidak ada satupun ya Ustadz ya, mengenai developer yang bekerja sama langsung kepada Ustadz Erwandi dalam bentuk bisnis ya Ustadz, dalam bentuk penanaman modal dan sekitarnya, hanya berupa konsultasi syariat ya Ustadz ya, seperti itu ya, konsultasi keuangan syariat seperti itu ya Ustadz ya. Ya. Baiklah. Orang bertanya seperti pakai itu. telepon, saya jawab, kemudian apakah kerjasama dengan saya namanya? Seneng banget Ini yang nyebut. kaum muslimin yang bertanya sekarang apakah kerjasama dengan saya namanya? Enggak Ternyata dong. Enggak. sesuai syariah mereka untung, saya dapat pahala cukup bagi saya. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Begitu. Ala kulli hal seperti itu. Terus. Ajran hasanah, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kita teruskan, Mas David ini menanti jawabannya. Nah, developernya mau tanya untuk transaksi ke pihak banknya, infonya masih ada asuransi, tapi diperbolehkan karena ada uzur. Apa begitu? Waktu itu info marketingnya seperti itu. Benarkah seperti itu ya Ustadz? Oh, jazakumullah khairan, tim Dewan Fatwa. Seperti itu Ustadz. Akad asuransi bila terpisah akadnya tentu tidak boleh. Tapi kalau akadnya include menjadi tabi', maka kaidah dijelaskan oleh para ulama, yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Suatu akad yang mengandung unsur tidak halal tapi statusnya mengikut dalam akad yang halal, maka hukumnya dibolehkan. Contohnya apa? Contohnya Anda naik pesawat. Kalau Anda beli tiket pesawat, 11% dari uang yang Anda bayar untuk beli tiket itu pasti mereka bayarkan untuk asuransi jasara harja. Ya. Udah saya nggak naik pesawat kalau gitu, Ustaz. Ya nggak ada masalah. Tapi Anda naik angkutan umum yang lain enggak? Kereta api 8% untuk jasara harja. Mobil juga, bus juga 8%. Saya nggak ambil kereta, saya ambil pribadi, Ustaz. Ya. Lewat mana Anda? Kalau jalan tol, setiap Anda bayar, di sana ada asuransi jasara harja yang Anda bayar. Iya. Dalam pembayaran tiket tol tadi. Ada sekitar 7%. Itu umpamanya biaya tiket adalah 10.000, berarti ada 700 rupiah itu dibayarkan untuk asuransi jasara harja. Satu mobil. Waduh, ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Barakallahu, seperti itu ya Ustadz ya. Ya kalau nggak bingung, nggak mau naik kendaraan umum ya sudah. Naik unta aja Ustadz ya. Jalan kaki. Jalan kaki, iya. Hukumnya boleh. Boleh ya. Kalau dia cuma gempor Ustadz. Ya. Masya Allah, dari sini ke Jogja kita naik jalan kaki ya teman-teman. Ya kita sambung lagi tadi intermezzo sedikit biar nggak bingung. Boleh. Ya. Bila asuransinya sebagai pengikut tidak dipisahkannya, tidak dibuatnya sendiri. Tapi kalau Anda beli tiket pesawat kemudian disuruh Anda membuat asuransi sendiri, ya membayar asuransi sendiri, biasanya kan ditawarkan di bandara untuk ingin tambahan asuransi, ya, ada tambahan bayar. Kalau itu tidak boleh, karena itu tidak ikut. Kenapa seperti itu ya? Ustaz, itu dari mana dalilnya? Kan nah, dia mengandung dalilnya Ustaz, iya Ustaz, dalilnya Ustaz. Baik. Sepakat para ulama bahwa berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa beliau melarang jual beli madhamin wal malakih, yaitu jual beli janin dari binatang ternak dalam perut induknya karena mengandung unsur gharar. Ya. Dan para ulama juga sepakat kalau yang dijual adalah induknya yang sedang bunting, dan penjual pasti memasukkan harga janin ke dalam harga jual. Beda antara sapi bunting dengan sapi tidak bunting. Ya. Kalau sapi tidak bunting umpamanya 15 juta, sapi bunting mungkin harganya 18 atau 20 juta. Lebih mahal. Jadi dimasukkannya di situ harganya. Tapi sepakat para ulama boleh karena ini mengikut. Yang riba juga itu gharar. Gharar boleh ketika mengikut. Yang riba juga boleh.
Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Salam. "Man ba'a abdan walahu mal, famaluhu libaihi illa ayashtaritahul mubta'." Barang siapa yang menjual budak dan bersama budak itu ada harta, ada dinar dan atau dirham, Iya, uang hartanya. emas atau uang perak, hartanya adalah milik si penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Oh, gitu. Bukan milik pembeli, Ustaz. Dan dia mengatakan, saya beli budak ini dengan harta seluruh yang dibawanya. Penjual mengatakan, iya. saya jual. Ya, ini kan ada unsur anggap umpamanya di sini akan ada unsur riba nasiat dan tunai, dan mungkin juga ada riba fadl di sini. Akan ada kelebihan dari uang yang dibayarnya dengan uang yang dibawanya. Ya, tapi Rasulullah SAW membolehkan karena dia pengikut. Suatu akad pengikut boleh. Ya. Wah, lumayan jelimet ya ini ya, lumayan jelimet ini. Baik, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Bagi pemirsa yang masih ingin lebih paham lagi mengenai akad mengikut itu ya, maksudnya adalah keuntungan tambahan yang mengikut kepada akad, silakan bertanya kembali ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas pertanyaannya, walaupun saya masih agak sedikit bingung jujur. Nah, tapi ini sudah terserah telepon nih, coba kita sapa nih. Masih ada nggak, masih tersambung nggak nih ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Zubair di Pangkal Pinang, betul? Betul Ustadz. Iya, silakan. Ustadz mau nanya, beberapa tahun yang lalu saya mengikuti kegiatan sepeda santai. Halo? Ya, lanjut. Ya, sepeda santai yang diselenggarakan oleh Polri. Nah, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Polri. Nah, saat saya mengikuti kegiatan itu, saya mendapatkan hadiah sepeda motor. Waduh. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, bolehkah saya menerima hadiah tersebut, Ustadz? Ini sudah lama, Ibu? Sudah lama kasusnya, Ustadz. Waktu itu saya belum belajar agama, jadi saya waktu itu saya terima aja. Iya. Berarti sudah diterima, bukan tanya bolehkah saya terima. Sudah Anda terima kan? Ya, sudah diterima, Ustadz. Ya. Iya. Pertanyaannya apa Ya, sekarang yang saya lakukan tahu, itu bisa. Ya, waktu itu Anda tidak tahu. Ya, waktu itu saya tidak tahu, Ustadz, kalau pada santai itu perlombaannya atas dasar apa dia dipilih pemenangnya? Diundi. Jadi waktu mengikut kegiatan itu kita kan dikasih kupon. Nah, kupon itu tidak bayar, tidak apa-apa, dikasih aja kupon. Nanti selesai acara nanti akan diundi. Nah, nomor saya itu keluar gitu, Ustadz. Ya udah. Ya. Kemudian tidak ada uang pendaftaran juga. Tidak ada uang, tidak ada Ustadz, gratis, Ustadz, semuanya gratis. Iya, tapi acara itu Ustadz dilaksanakan dalam memeriahkan HUT Polri. Hari ulang tahun Polri. Menurut saya nggak ada masalah hadiahnya, karena ini adalah murni hadiah. Tidak, ini dilarang oleh Nabi SAW, la sabaqa illa fi khufin aw hafrin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah perlombaan. Kalau ini kan tidak perlombaan. Iya, undian ini. Undian saja, hadiah murni. Iya, murni Ustadz. Jadi waktu itu tidak sama sekali, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi hanya kupon itu diaduk-aduk, diundi, terus itu nomor saya yang keluar. Ya. Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Ya, Umu Zubair. Ada itu saja pertanyaannya, Umu Zubair?
Itu saja. Iya, insya Allah. Terima kasih teleponnya, jazakumullah khairan wa iyaki Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fiik Ustadz. Atas jawabannya Ummu Zubair, semoga bisa lega lah ya. Kemudian saat ini pertanyaan berikutnya dari Yanis Yahya. Sebentar. Iya, Yanis Yahya di Depok, Jawa Barat. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, saya bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan radio swasta yang menyiarkan acara musik, Ustadz, dan pendapatannya dari iklan. Sedangkan sepengetahuan saya musik itu diharamkan. Bagaimana dengan pekerjaan saya ini ya Ustadz? Apakah saya harus resign dan gaji yang saya terima saat ini termasuk kategori haram atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Kalau semenjak Anda tahu bahwa itu hukumnya haram, musik, dan Anda bekerja di tempat yang memang ada musiknya yang dijualkan, dan Anda di bagian yang itu, yang berkaitan dengan pengembangannya tentang sumber daya manusianya, maka ini tentu tidak dibolehkan gajinya semenjak Anda tahu. Adapun dulu Anda tidak tahu, semoga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya, semenjak Anda tahu sudah tidak halal gajinya, dan rezeki Allah sangat luas, bumi Allah luas. Jangan Anda sempitkan. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Iya. Tinggalkan yang haram, halal dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya Ustaz, seperti yang halal lebih banyak daripada yang haram. Itu kuncinya Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Bapak Yanis Yahya di Depok. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Segera resign, masih banyak pekerjaan lain. Berikutnya pertanyaan dari Nia Kurniati Ustaz di Kota Banten, Serang. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, mau bertanya hukum tebus murah hukum tebus murah di sebuah supermarket. Setiap belanja minimal 50.000 bisa tebus produk pilihan dengan harga murah. Nah, bolehkah kita mengambil tawaran tebus murah tersebut ya Ustadz? Boleh, harganya kan jelas. Iya sih, dari 15.000 jadi 10.000 misalnya begitu. Gitu. Ya, Enggak apa-apa Ustaz? Dia akan mengatakan, Pak, karena Bapak sudah belanja demikian, kami beri reward yang ini yang harganya sekian jadi sekian. Ya, kalau Anda ada masalah. Oh, alhamdulillah. Tidak ada ribanya. Tebus murah boleh, tebus murah produk di supermarket itu boleh. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Mbak Nia Kurniati. Nah, berikutnya pertanyaan dari Erni Astuti di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum, untuk Ustadz Erwandi saja. Apa hukum bekerja di jam sostek ya Ustadz? Apa hukum bekerja di jam sostek merupakan lembaga negara, bentuknya asuransi sosial yang berbeda dengan konven. Tapi masih ada denda telat iuran. Untuk gaji karyawan diambilkan dari dana operasional yang diambilkan dari dana pengembangan. Dalam kurung hasil pengembangan aset di obligasi, reksadana saham, deposito dan investasi langsung, kurung tutup. Bagaimana hukum perolehan gaji saya ya Ustadz? Syukron jazakumullah khairan. Erni Astuti. Begitu. Seorang muslim tentu tidak mau gajinya dia tahu berasal dari pengembangan dana secara riba. Ya, obligasi. Iya, obligasi, deposito dan seterusnya dia sampaikan tadi. Itu kan semuanya diharamkan. Dan dia digaji dari uang haram. Iya. Kasihan sekali. Iya. Seperti yang tadi ya, yang halal lebih banyak daripada yang haram gitu Ustaz ya. Betul. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Ya, untuk Ibu Erni Astuti, semoga tetap berbesar diri dan semangat ya, tetap positif dan insya Allah Allah mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Berikutnya ya Ustadz, ini pertanyaan dari Salvia di Aceh, Kota Banda Aceh, Indonesia. Izin bertanya untuk Ustadz Erwandi. Satu, wah banyak nih.
Bagaimana hukumnya mendaftar prakerja untuk orang lain demi mendapatkan komisi untuk hak daftar? Itu nomor 1. Kedua, bolehkah mendaftarkan prakerja di Aceh, sedangkan di Aceh alhamdulillah COVID sudah tidak ada. Karena prakerja itu untuk orang yang menganggur karena COVID. Ketiga, bolehkah mengisi data tidak sesuai? Misalnya di situ ditanyakan apakah Anda menganggur karena COVID? Maka di jawabannya dibuat iya. Sedangkan bukan karena COVID, melainkan karena kesempitan lapangan pekerjaan. Mohon nasihatnya ya Ustadz Erwandi, jazakallah khairan. Gitu. Baik. Salvia di Aceh. Ya. Syariat kita, Allah dan Rasulnya mengharamkan berdusta dan mewajibkan kita untuk jujur dalam segala sesuatu. Nabi mengatakan iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktaba innallaha kadzdzaba. Wajib kalian hindari berdusta, karena berdusta akan mengantarkan kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan menyebabkan seorang masukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan orang yang berdusta, dia akan dituliskan nanti sebagai pendusta. Selamanya orang tidak pernah percaya lagi kepada orang tersebut. Ya. Hasil berdusta, tidak ada hasil pun Anda sudah melakukan perbuatan haram. Ya. Sekarang dengan berdusta ada imbalan uang dan fasilitas, tentu imbalannya menjadi haram juga. Ya, mengikut ya Ustadz ya statusnya. Iya, ya begitu ya Ustadz ya fatwa dari antum. Untuk Mbak Salvia di Aceh, Banda Aceh Indonesia, semoga Allah lapangkan untuk mencari peluang usaha atau kesempatan kerja yang lain insya Allah. Kesempitan semoga Allah berubah jadi kesempatan. Baiklah Ustadz, ini insya Allah ini pertanyaan berikutnya dari Arif di Bali Gianyar. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya, bagaimana hukum uang DP dalam kurung uang panjer kurung tutup saat mau menyewa ruko? Karena kalau tidak dibayar DP maka ruko tersebut bisa disewa orang lain. Tapi apabila ruko tersebut telah dibayar DP-nya, maka ruko itu bisa ditahan selama 1 bulan untuk si pembayar DP. Dan itu resiko bagi pemilik ruko bahwa selama 1 bulan tidak bisa menawarkan ruko tersebut ke pihak lain. Dengan perjanjian bahwa pembayar DP setuju dan positif pasti menyewa ruko itu. Bila pembayar DP tidak jadi sewa ruko, nah bagaimana status uang DP tersebut? Ditanyakan status uang atau hukumnya? Status uang DP jika nggak si penyewa itu nggak jadi nyewa ruko, batal istilahnya. Ya, tentu tergantung kesepakatan Anda seperti apa statusnya, apakah dikembalikan atau tidak oleh si yang menyewakan. Umumnya biasanya tidak dikembalikan. Oh gitu. Ya. Tapi apakah halal bagi si pemilik ruko untuk tidak mengembalikan? Bagi dia halal. Berdasarkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, bahwa Umar memerintahkan amirnya, gubernurnya yang ada di Mekah, Nafi' bin al-Harith, untuk membeli rumah Sofwan bin Umayyah dijadikan sebagai rumah tahanan. Maka Nafi' bin al-Harith membelinya dan membayar uang sebesar 30.000 dirham dan mengatakan bila Amirul Mukminin setuju, ini bagian dari pembayaran. Ya. Bila dia tidak setuju, ini adalah menjadi milikmu. Ya. Seperti itu ya. Jadi boleh DP tidak dikembalikan ya. Dan juga ini yang difatwakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKIM berpusat di Jeddah, dan juga ini yang dijadikan standar
oleh IOV dalam Ma'ir Syariahnya. Ya, begitu ya Ustadz ya. Sudah ada pakemnya dan hukum di sana juga sudah ada. Barakallahu fikum Ustadz. Ini ada telepon terakhir, insya Allah coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, silakan dari Bapak Indra di Sumatera. Sumatera mana Pak? Sumatera Utara Pak. Wih, jauh juga ya, Medan ya. Baiklah, Bapak Indra silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustaz, saya mau bertanya, ini saya mau bertanya tentang ini Pak Ustaz. Saya dari seorang peternakan ayam, peternakan ayam potong Pak Ustaz. Yang ini saya tanyakan, gimana hukum tentang kerjasama saya dengan perusahaan A gitu Pak Ustaz. Sementara saya yang menyediakan lahannya, menyediakan kandangnya, menyediakan modal awalnya, dan setelah ayam pemeliharaan kami ini besar, mereka yang menjualkan gitu Pak Ustaz, dengan harga yang telah ditentukan mereka gitu Pak Ustaz. Kerjasamanya apa ini? Anda punya ayam, punya tempat, Anda yang melihara, ya, dia hanya menjualkan saja. Dia menyediakan ini Pak Ustaz, saya menyediakan kandang, saya tenaga kerjanya Pak Ustaz. Mereka yang menyediakan bibit, menyediakan pakannya, dan menjual dengan harga yang sudah ditetapkan mereka gitu Ustaz. Anda menjual ke dia atau dia menjualkan kemudian berapa hasilnya dibagi atau seperti apa? Mereka yang menjualkan Pak Ustaz. Nanti setelah nanti hasilnya dipotong sama mereka, modal yang diberikan mereka itu tadi Pak Ustaz. Dari pakannya, dari obatnya, dari bibit. Ya Pak Ustaz. Modal Anda nggak dipotong, Anda kan juga keluar modal. Iya Pak Ustaz, itu modal kita awal seperti beli minyak, beli gas, hanya itu Pak Ustaz. Tenaga Anda nggak dipotong itu modalnya? Belum Pak Ustaz, belum Pak Ustaz. Ya. Kerjasama. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerjasama. Silakan Ustadz, Fadal Ustadz. Ya, kerjasama itu para ulama mensyaratkan modalnya masing-masing harus berbentuk uang tunai. Bila tidak berbentuk uang tunai, harus dinilai dengan uang tunai. Iya. Agar jelas berapa modal masing-masing dan jelas pengembaliannya. Tidak boleh dengan bentuk barang. Iya. Ya. Kalau ini satu ada jasa dan barang dan satu ada barang saja. Lebih baik dari awal dikatakan dia umpamanya yang satu bibit dengan pakan berapa semua sampai habis modalnya dia. Perkirakan umpamanya 10 juta. Iya. Anda yang kandang itu berarti jasa kandang, jasa merawat, ya, dan lain-lain yang Anda keluarkan, pada lagi minyak, ya, Anda nilai berapa rupiahnya. Maka berdasarkan itu, umpamanya Anda 5 juta, dia 10 juta, berarti modal 15 juta, dia 2/3, Anda 1/3. Keuntungan berdasarkan kesepakatan, ya, boleh dia 2/3, Anda 1/3, boleh 50-50. Tapi kerugian la qadarullah 0 hasilnya. Ya, bis di bawah bencana, banjir atau segala macam. Iya, qadarullah. Atau mati karena wabah, qadarullah. Iya. Ya. Maka masing-masing menanggung kerugian sebesar porsi modalnya. Iya. Yang modalnya 2/3, ruginya 2/3, yang modalnya 1/3, ruginya 1/3. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama-sama menanggung resiko begitu ya intinya Ustadz ya. Ya. Baiklah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas
semua nasihat dan semua fatwa yang telah antum haturkan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan kita juga insya Allah kami di studio dan pemirsa televisi juga pendengar radio RTVC dapat mengambil manfaat atau ibrah yang dari sudah yang antum haturkan pada kesempatan sore hari ini. Ustadz, bolehkah acara ini kita tutup? Silahkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Jam yang sama, Ustadz yang sama. Hari yang sama. Ya. Nah sekarang kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.